Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi yang berjudul Akuntansi Kewajiban Lancar. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Saya sendiri Munzrika Aini sebagai moderator dan pemateri 1. Selanjutnya ada Syifa Kurotun sebagai pemateri 2. Fairuz Fauzia sebagai pemateri 3 dan Stefani Aulia sebagai pemateri 4. Saya harap materi yang kami bawakan bisa bermanfaat untuk kita semua dan mudah difahami. Langsung saja kita masuk ke materinya. 1. Pengertian kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun atau 1 siklus normal operasi perusahaan. Menurut PSAK, kewajiban lancar adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dengan menggunakan aktiva lancar atau dengan menciptakan kewajiban jangka pendek lainnya. Kewajiban lancar menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio kewajiban lancar terhadap aset lancar dapat memberikan gambaran tentang kesehatan keuangan perusahaan. Kewajiban ini sering terkait dengan operasi harian perusahaan, seperti pembayaran utang usaha, gaji karyawan, atau utang pinjaman jangka pendek. Kewajiban lancar memiliki tenggang waktu pembayaran yang pendek, yaitu waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Utang ini biasanya dilunasi menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya, ada jenis-jenis kewajiban lancar. Yang pertama, utang usaha, utang wesel, utang pajak, pendapatan diterima di muka, pendapatan dari utang yang jatuh tempo, dan utang gaji. 1. Utang usaha atau account payable. Utang usaha adalah kewajiban perusahaan akibat adanya transaksi pembelian barang maupun jasa yang berhubungan dengan operasional perusahaan dan dibayar secara angsuran dalam jangka waktu yang singkat. Utang usaha dalam konteks keuangan bisnis adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain akibat pembelian barang atau jasa secara kredit. Kewajiban ini muncul ketika perusahaan menerima barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Utang usaha merupakan bagian dari liabilitas lancar perusahaan, yang artinya kewajiban tersebut diharapkan akan dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contoh, dibeli persediaan barang dagang secara kredit atau periodik sebesar 1 juta rupiah. Dalam jurnalnya, pembelian barang dagang kepada hutang dagang. Pembelian barang dagang berada di sisi debit sebesar 1 juta rupiah dan hutang dagang berada di sisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Saya Syifa Kurotu yang akan menjelaskan next materinya. Yang kedua itu ada utang wesel atau notes payable. Utang wesel adalah pinjaman jangka pendek oleh seseorang atau perusahaan dengan cara menerbitkan sebuah bukti tertulis yang disebut wesel bayar. Nantinya, dokumen tersebut menjadi tanda pengakuan utang dan penyataan sanggup bayar kepada pemberi dana. Nah,
Umumnya pelunasan utang wesel itu kurang dari 1 tahun dan mekanismenya itu sama seperti utang pada umumnya. Namun, utang wesel ini memiliki nilai perjanjian yang lebih kuat, yaitu mengikat kedua pihak serta dapat dijual kepada pihak lain. Nah, ada 2 jenis utang wesel, yaitu ada yang berbunga dan tidak berbunga. Utang wesel tidak berbunga maksudnya yang mana tiap pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi total bayar yang harus dibayar. Sedangkan utang wesel berbunga ini merupakan tagihan yang pada saat pembayarannya debitur harus membayar pokok hutang sekaligus bunga yang dihitung dari nominal wesel pada periode penerima sampai dengan jatuh tempo. Nah, di sini ada contoh kasusnya, yaitu PT DEF meminjam uang sebanyak 10 juta pada 1 Maret 2021 kepada Bank ABC dengan wesel bayar yang jatuh temponya 90 hari dan bunganya itu sebesar 10%. Nah, pencatatan utang weselnya itu adalah kas masuk ke debit 10 juta pada wesel bayar di kredit yaitu 10 juta. Nah, kemudian PT DEF memiliki tanggal jatuh tempo pada 31 Mei 2021 yang bunganya dapat dihitung dengan cara 10 juta dikali 10 dikali 90 dibagi 360 sama dengan 250. Jadi bunganya itu sebesar 250. Maka dalam penjurnalannya yaitu wesel bayar pada debit sebesar 10 juta dan beban bunga di kredit sebesar 250. Jadi kredit pada kasnya total yaitu 10.250. Nextnya ada utang pajak atau tax payable. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak. Nah, utang pajak itu sifatnya paksaan, di mana bisa dilakukan dengan surat paksaan, bahkan sampai pemberitahuan melakukan penyitaan. Lalu wajib pajak yang terutang dapat menunjuk orang lain untuk melunasi utangnya. Utang juga bisa ditagih secara bersamaan tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo. Yang terakhir, dapat dilakukan tindakan penyanderaan untuk mencegah keluar dari zona wilayah Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, di sini ada contoh kasus utang pajak ya. Ada penjualan tunai sebesar 12 juta termasuk PPN 10%. Maka cara menghitung jumlah pajaknya itu ya adalah 10 dibagi 100 dikali 12 juta dari harga penjualannya sama dengan 1.200.000 itu pajaknya. Maka untuk jumlah penjualannya yaitu 12 juta dikurangi 1.200.000, jadi totalnya itu adalah 10.800.000. Penjurnalannya yaitu kas pada debit sebesar 12 juta, lalu penjualan pada kredit 10.800.000, kemudian utang pajak penjualan di kredit 1.200.000. Nah, nanti saat penjurnalan penyetoran utang pajaknya itu kayak gini di next tabel. Utang pajak penjualan 1.200.000 pada kas 1.200.000. Nah, next ada pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan sebelum barang jasa yang dijanjikan benar-benar diserahkan kepada pelanggan. Nah, dalam istilah sederhananya itu maksudnya pembayaran yang diterima di awal untuk layanan produk yang akan disediakan di masa mendatang. Nah, contoh pendapatan diterima di muka itu seperti uang muka untuk pembelian barang, pembayaran jasa, biaya sewa gedung, pembelian aset tetap, biaya layanan, kemudian biaya transport, dan masih banyak lagi. Ini ada contohnya, contoh penjurnalan
pendapatan diterima di muka. Apabila perusahaan menerima pendapatan diterima di muka, maka kas bertambah pada debit, kemudian pendapatan diterima bertambah pada kredit. Nah, di sisi lain, ketika jasa atau barang yang dimaksud telah diberikan, perusahaan harus membuat jurnal sebagai berikut. Kayak gini. Pendapatan diterima di muka bertambah pada debit, pendapatan bertambah pada kredit. Oke, next materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. 5. Bagian dari utang jangka panjang yang jatuh tempo, current maturities of long-term debt, merupakan bagian liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan dari tanggal laporan posisi keuangan. Akun ini disajikan dalam laporan posisi keuangan dengan cara merinci jenis liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Misal, pinjaman jangka panjang, hutang sewa guna usaha, utang obligasi, dan lain-lain. Contohnya, neraca per 31 Mei PT ABC memiliki hutang jangka panjang sebesar 1 juta rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Maka, pelaporan kewajiban dalam neraca PT ABC akan nampak sebagai berikut. Jurnal dan pelaporan. Jurnalnya yaitu utang jangka panjang sebesar 1 juta rupiah di debit dan utang jangka panjang yang akan jatuh tempo sebesar 1 juta rupiah di kredit. Pelaporannya, kewajiban lancar, hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo sebesar 1 juta, lalu kewajiban jangka panjang, hutang jangka panjang sebesar 1 juta. Keenam, ada utang gaji. Utang gaji atau yang sering juga disebut gaji terutang atau salaries payable adalah kewajiban perusahaan untuk membayar gaji karyawan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, namun belum dibayarkan pada saat jatuh tempo, seperti gaji pokok, tunjangan, dan bonus yang telah diakrual selama periode akuntansi tertentu. Contoh, PT Anadia Bahagi memiliki 8 orang karyawan. Gaji karyawan dibayarkan di Jumat. Setiap pekannya, 5 orang karyawan mendapat 700.000 per pekan dan 3 orang karyawan mendapatkan 500.000 per pekan. Tidak ada karyawan yang bekerja di akhir pekan. Jika tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa, maka jurnal penyesuaian terkait dengan gaji karyawan adalah jurnal penyesuaian, beban gaji sebesar 2 juta rupiah di debit dan utang gaji sebesar 2 juta rupiah di kredit. Lalu ada pencatatan kewajiban lancar. Kewajiban lancar dicatat dalam neraca laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas jangka pendek. Proses pencatatannya menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual di mana transaksi dicatat ketika kewajiban timbul bukan saat pembayaran dilakukan. Lalu ada pengakuan kewajiban lancar. Menurut prinsip akuntansi berterima umum GAAP dan IFRS, kewajiban lancar diakui jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, kemungkinan besar akan terjadi pengeluaran sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban. Yang kedua, jumlah kewajiban dapat diukur secara andal. Yang ketiga, berdasarkan peristiwa masa lalu, perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruksif untuk membayar. Contoh dari kewajiban lancar yaitu ada utang usaha, accounts payable, lalu ada utang wesel jangka pendek, lalu beban yang masih harus dibayar, accrued expense, dan pendapatan diterima di muka, bagian lancar dari pinjaman jangka panjang, dan utang pajak. Lalu pengakuan kewajiban lancar diakui saat yang pertama, terjadinya transaksi yang menyebabkan perusahaan memiliki kewajiban kepada pihak lain. Yang kedua, nilai kewajiban tersebut dapat diukur secara andal. Contohnya, jika perusahaan membeli barang secara kredit, maka saat barang diterima, jurnalnya itu persediaan sebesar 1 juta rupiah di debit dan utang usaha sebesar 1 juta rupiah di kredit. Pencatatan kewajiban lancar. Pencatatan dilakukan dalam jurnal akuntansi. Berikut beberapa contoh umumnya. Yang pertama, utang usaha, accounts payable. Contohnya itu pembelian barang secara kredit. Yang pertama, persediaan sebesar 1 juta
dicatat di debit, dan utang usaha sebesar 1 juta rupiah dicatat di kredit. Selanjutnya ada pencatatan kewajiban lancar. Pencatatan dilakukan dalam jurnal akuntansi. Berikut beberapa contoh umumnya. Yang pertama, utang usaha atau biasa disebut accounts payable. Contohnya pembelian barang secara kredit. Jurnalnya yaitu persediaan sebesar 5 juta rupiah di debit dan utang usaha sebesar 5 juta rupiah di kredit. Kedua, ada beban yang masih harus dibayar. Jika gaji belum dibayar tapi sudah jatuh tempo jurnalnya, yaitu beban gaji sebesar 3 juta rupiah di debit dan utang gaji sebesar 3 juta rupiah di kredit. Selanjutnya, pendapatan diterima di muka. Jika pelanggan membayar di muka, jurnalnya yang pertama kas sebesar 2 juta rupiah di debit dan pendapatan diterima di muka sebesar 2 juta rupiah yang dicatat di kredit. Yang selanjutnya, bagian lancar pinjaman jangka panjang. Misal pinjaman 12 juta selama 3 tahun dengan cicilan 4 juta per tahun, maka 4 juta diakui sebagai kewajiban lancar di tahun berjalan. Penyajian laporan posisi keuangan. Kewajiban lancar disajikan di bagian liabilitas jangka pendek dan dipisahkan dari kewajiban jangka panjang. Dalam pencatatan transaksi keuangan itu harus menggunakan salah satu basis akuntansi. Nah, yaitu basis akuntansi itu terbagi dua. Yang pertama ada cash basis dan yang kedua ada accrual basis. Nah, jadi itu perbedaannya itu apa sih di antara cash basis dan accrual basis ini? Tujuannya pada cash basis ini yaitu untuk mengetahui kapan pengaruh transaksi atau kejadian harus diakui. Nah, bisa diperhatikan pada contoh soal berikut, yaitu disajikan beberapa transaksi dari PT PQL. Nah, bisa dilihat pada contoh soal berikut, yaitu jurnal untuk mencatat pembelian 1 unit laptop seharga 8.200.000. Nah, untuk pencatatan di jurnal transaksi cash basis, yaitu untuk akunnya peralatan kantor di debit sebesar 8.200.000 dan untuk kasnya di kredit sebesar 8.200.000. Mengirim 1 unit laptop dengan laptop seharga 8.200.000. Nah, untuk yang kedua yaitu ada jurnal transaksi untuk accrual basisnya, yaitu sama seperti cash basis. Untuk peralatan kantornya di debit sebesar 8.200.000 dan untuk kasnya di kredit sebesar 8.200.000. Nah, untuk soal yang kedua yaitu jurnal untuk mencatat pembelian 100 unit barang dagangan sebesar 200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Nah, pada jurnal transaksi cash basisnya yaitu tidak ada pencatatan transaksi. Nah, untuk jurnal transaksi pada accrual basis ada pencatatan yaitu pembelian atau persediaan di debit sebesar 20 juta dan hutang usahanya di kredit sebesar 20 juta. Nah, apa sih 2/10/30 ini? Jadi, jika ia membeli barang dibayar sebelum 10 hari itu, dia akan mendapatkan diskon 2%. Dan paling lambat pembayaran 30 hari setelah pembelian tersebut. Nah, untuk soal berikutnya yaitu jurnal untuk mencatat penjualan 40 unit barang dagangan sebesar 250.000 per unit, 20% tunai, sisanya kredit. Nah, untuk pencatatan transaksi cash basisnya yaitu pada akun kas di debit sebesar 2 juta dan untuk penjualan di kredit sebesar 2 juta. Nah, bagaimana sih cara penghitungannya? Jadi, penjualan 40 unit barang dagangan sebesar 250.000 per unit ini yaitu dan 20% tunai yaitu 20% dikali 40 unit dikali 250.000 per unit, nah sama dengan 2 juta. Itu untuk sisanya kredit. Nah, untuk yang berikutnya yaitu accrual basis. Pada pencatatan accrual basis pada akun debitnya yaitu kas sebesar 2 juta dan utang usaha sebesar 8 juta dan untuk di kreditnya penjualan 10 juta. Nah, jadi itu beda ya. Nah, untuk cash basisnya itu akunnya hanya 2, kas dan penjualan. Sedangkan kalau untuk accrual basis ada 3 akun, kas dan piutang usaha itu di debit dan penjualan itu di kredit. Nah, untuk penghitungannya sama kayak di cash basis, tapi untuk akunnya berbeda. Soal berikutnya yaitu jurnal untuk mencatat pelunasan 50% hutang kepada PT ABC untuk transaksi pembelian tanggal 5 Oktober 2021. Nah, jadi untuk cash basis
pada transaksi cash basisnya itu untuk akunnya itu pembelian atau persediaannya di debit sebesar 10 juta, diskon pembeliannya 200.000, dan untuk cashnya di kredit sebesar 9.800.000. Nah, untuk penghitungannya, pelunasan 50% hutang kepada PT ABC untuk transaksi tanggal 5 Oktober 2021. Untuk diskon 2% dikali 50% dikali 20 juta sebesar 200.000. Nah, berarti diskon pembelian tersebut itu sebesar 200.000. Untuk penghitungan tunai yaitu 98% dikali 50% dikali 20 juta. Nah, hasilnya yaitu 9.800.000. Itu untuk penghitungannya pada cash basis. Untuk transaksi berikut ini. Untuk berikutnya yaitu kan sebelumnya pencatatan cash basis. Nah, ini untuk accrual basisnya pencatatan pada debitnya yaitu akun utang usaha sebesar 10 juta dan diskon pembelian 200.000 dan cashnya 9.800.000. Itu untuk akun pada accrual basisnya, berbeda dengan cash basis. Nah, kalau cash basis itu dia pembelian atau persediaan pada akun di debitnya. Nah, sedangkan kalau accrual basis ini tuh utang usaha, jadi dia membayar hutang tersebut kepada PT ABC gitu. Nah, untuk penghitungannya sama seperti cash basis. Nah, jadi untuk kesimpulannya, akuntansi kewajiban lancar merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan mana yang lebih lama. Contoh kewajiban lancar meliputi piutang usaha, utang pajak, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Nah, tujuan utama dari pengelolaan kewajiban lancar adalah untuk memastikan likuiditas perusahaan tetap terjaga dan kewajiban dapat diselesaikan tepat waktu tanpa mengganggu operasional bisnis. Pencatatan yang akurat dan sesuai prinsip akuntansi sangat penting agar laporan keuangan mencerminkan posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya. Pengelolaan kewajiban lancar yang baik membantu perusahaan menjaga kepercayaan kreditor, menghindari denda atau penalti, serta menciptakan stabilitas keuangan jangka pendek. Nah, jadi itu teman-teman penjelasan mengenai accrual basis dan cash basis dalam pencatatan akuntansi. Sekian dari saya, Stefania Alyahida. Mohon maaf jika kelompok kami ada salah kata atau ada perkataan yang sulit dimengerti, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.